Nanti itu kita tegaskan hari ini, kita mengusir secara adat pendeta Fatiradaci. Itu ya, pendeta Fatiradaci bukan suku, bukan agama, tapi karena sosok personal ya. Tegas kita kepada kita hari ini seperti itu. Kristi murtadin, hidup murtadin, hidup murtadin, murtadin dipilih Tuhan. Yes. Banyak sekarang orang yang murtad, meninggalkan dan hijrah kepada jalan dan kebenaran, termasuk saya sendiri. Sekarang murtadin dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dari Yudea, dari Yerusalem, Yudea sampai ke Samaria. Dan salah satunya adalah saya murtadin. Saya tidak akan pernah berhenti untuk menceritakan kebaikan Tuhan dari utara, barat, timur, selatan. Dari setiap jiwa, setiap keluarga, dari setiap sosial media saya akan terus memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, jalan dan kebenaran, jalan dan hidup. Dialah terang bagi saya dan saudara di dalam dunia ini. Tidak ada yang lain. Semuanya ada dalam kegelapan. Semuanya adalah dalam kesesatan, di mana saya dan saudara menyembah Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Saya saja seharian capek, saudara kekasih, bangun sudah jam 4 subuh sampai hari ini belum tidur. Tadi di sekolah matanya merem-melek, tapi tidak apa-apa. Tetap saya semangat ingin menimbang ilmu. Karena apa? Saya ingin menimba ilmu yang lebih dalam lagi agar saya dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Karena akhir-akhir ini saudara kekasih, banyak yang sedang gencar. Iblis sedang gencar untuk menyesatkan bangsa-bangsa, dan harus kita lawan pekerjaan iblis ya. Musuh kita siapa? Ayo, ada yang tahu musuh kita siapa? Musuh kita iblis. Ya, musuh kita iblis. Ya, sekali lagi musuh kita iblis dan para penyesat-penyesat. Sekali lagi saudara kekasih, musuh kita iblis dan para penyesat-penyesat. Firman Allah, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, ya, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, kita harus mengasihi sesama manusia. Kami juga menopang doa buat Raja Wali Roma, sebentar lagi akan komal bareng bersama kami Tuhan, di mana beliau akan mempresentasikan, di mana nanti kami akan ada tur perjalanan untuk ke Israel di bulan Januari bersama saya, pembimbing rohani Riani Kristi. Dalam Engkau pimpin Tuhan, Raja Wali Roma, Engkau berkati Raja Wali Roma. Melalui tur ini Tuhan, banyak jiwa yang selamat, banyak jiwa yang datang ke tanah perjanjian-Mu, dan mereka memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Bahkan saudara, segala saudara yang saudara rindukan, semua ada di dalam Yesus. Keselamatan, kesembuhan, pengampunan, penebusan. Apalagi kunci surga, semuanya ada dalam Yesus. Tidak ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kenapa saya pilih Yesus? Ada alasannya, Dok. Ada alasannya kenapa saya dipilih Yesus. Dan Yesus hadir dalam hidup Riani Kristi, Muslim yang telah dipilih Tuhan. Dan sekarang kalau saudara bilang bangga kok jadi murtadin, bangga banget. Siapa bilang saya tidak bangga jadi murtadin? Saya bangga. Kalau saudara bilang saya kafir, tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Karena saya kafir dengan yang dulu dan saya hijrah kepada jalan kebenaran. Itulah Yesus Kristus. Saudara kekasih, penting saudara harus tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya semua tidak terlepas dari rencana dan kehendak Tuhan. Sampai saudara berpikir, kenapa dan bagaimana bisa seorang Riani Kristi Muslim yang notabene-nya papa mamanya haji dipilih Tuhan Yesus? Bagi saudara itu gak mungkin, terutama lagi saya. Saya juga itu tidak mungkin. Tapi itulah karena begitu besar kasih Allah, Tuhan memilih saya dari keluarga yang tidak percaya. Dan hari ini saya telah ditebus Tuhan untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Yeremia 1 ayat 5, demikian firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Stop di situ aja. Gak usah ambil nabinya ya. Gak usah ambil nabinya. Stop di situ saja. Ya. Sebelum aku membentuk dalam rahim ibumu, Tuhan telah mengenal Riani Kristi. Sebelum Riani Kristi
sudah menguduskan saya. Gak ada perkara mustahil, saudara kekasih. Tidak ada perkara yang mustahil. Saya adalah umat pilihan Tuhan. Saya adalah umat kesayangan Tuhan. Dan Yesus datang kepada hidup saya tahun 2000. Dia datang dalam hidup saya, dia menampakkan dirinya kepada saya. Inilah aku, juru selamat. Banyak orang menghina dia. Banyak yang mencemooh, banyak yang menghujat kebenarannya. Tapi penting saudara harus tahu bahwa yang kau hujat, yang kau hina, yang kau benci, bahkan engkau yang mengatakan dia segala yang busuk tentang Yesus, itu adalah Tuhan saya, Yesus Kristus, yang tergantung, tertikam di atas kayu salib, yang sudah menyelamatkan saya dari segala kutuk dosa yang diwarisi oleh nenek moyang saya, yaitu Adam dan Hawa. Kenapa bisa begitu? Karena bukan saya yang pilih Yesus. Saya nggak pernah pilih Yesus untuk menjadi Tuhan saya. Siapa bilang saya pilih Yesus? No, no, no. Saya tidak pernah pilih Yesus untuk menjadi Tuhan saya. Tetapi genap firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang pilih aku, Riani Kris, tetapi Tuhanlah yang memilih Riani Kris. Jadi Tuhan yang pilih saya ya. Tuhan yang pilih saya. Spesial bro. Saya bilang saya spesial di mata Tuhan. Saya bangga memiliki Yesus. Kalau sampai hari ini masih banyak orang yang menghina dia, sampai hari ini banyak orang yang membenci dan menghujat kebenarannya, tetapi penting saudara harus tahu bahwa Yesus yang engkau hujat, yang engkau hina, itu adalah Tuhan saya. Dan saya sama seperti saudara waktu sebelum saya diselamatkan Yesus. Saya sama seperti saudara. Kerjanya menghina, menghujat agama orang, menghina, mengkafir-kafirkan orang. Jadi kalau hari ini saudara menghujat saya, menghina saya sudah paham. Kenapa? Karena roh di dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Begitu pula juga saudara, waktu saudara percaya kepada Yesus, roh yang di dalam diri saudara lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita harus mengalahkan roh yang ada di dalam dunia ini dengan saudara hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kerendahan hati, dan hidup di dalam melakukan firman Allah. Saudara kekasih, seperti yang saya sudah sampaikan, saya tidak pernah pilih Yesus untuk menjadi Tuhan saya, tetapi Tuhan yang memilih saya dan menyelamatkan saya. Dan ibu saya tidak pernah salah melahirkan saya. Kalau saudara bilang kasihan ibunya, yang perlu saudara harus tahu, saudara harus kasihan pada diri saudara. Karena firman Tuhan berkata, satu orang selamat, maka seisi rumah akan diselamatkan. Saat saya diselamatkan, saya tidak akan khawatir tentang ibu saya. Saya tidak akan khawatir tentang kedua adik saya. Tuhan pasti menyelamatkan mereka. Tuhan pasti menyelamatkan mereka, saudara kekasih. Seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bukan rencanamu, bukan rencana saya. Kalau saudara masih menghujat hari ini, gak apa-apa. It's okay. Saya terima hujatanmu. Saya gak pernah takut dihujat. Saya tidak pernah takut dibenci oleh siapapun. Karena apa? Karena saya tidak berasal lagi dalam dunia ini. Karena Tuhan sudah memilih saya. Begitu pula juga kamu. Kamu tidak berasal dalam dunia ini saat engkau memilih Yesus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Gak usah pikirkan lagi. Gak usah melihat kiri kanan ke belakang. Ayo pandang terus ke depan. Karena di depan ada keselamatan. Yesus yang memegang erat tanganmu, yang membawa engkau keluar daripada kegelapan. Keluar dari kegelapan. Karena kegelapan itu menyesatkan engkau. Keluar dari kegelapan. Karena kegelapan itu membawa engkau hidup di dalam kutuk dosa dan penderitaan. Kegelapan membawa engkau tersesat dan menghujat nama Tuhan. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dan iblis itu menyamar sebagai malaikat terang sampai akhir zaman untuk menyesatkan setiap jiwa-jiwa. Bertobat hari ini. Bertobat. Kalau dia mengajarkan engkau kebencian, dia mengajarkan engkau penghinaan, dia mengajarkan engkau menghujat agama atau mengkafir-kafirkan orang, tinggalkan. Itu adalah sesat. Karena Tuhan mengajar saya dan saudara, kasih. Kasih. Yesus itu penuh dengan kasih. Di dalam Yesus ada lemah lembut. Di dalam Yesus ada kerendahan hati. Yesus itu penuh kasih.
Dia mengasihi sesama manusia. Dia penuh dengan kesabaran. Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dialah Allah yang datang dari dalam dunia ini. Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Bahkan dialah Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi. Bahkan kamu yang gak percaya. Nih saya kasih tahu ya. Buat kamu yang gak percaya. Buat kamu yang menghina dia atau menghina kami, itu pemilik hidupmu yang kamu hina, itu penciptamu yang kamu hina. Jadi saudara kekasih, mari datang kepada Yesus, biar kamu kenal siapa pencipta kamu. Dulu saya saudara kekasih, waktu saya belum dipilih Yesus Kristus, saya nggak tahu siapa pencipta saya. Saya nggak tahu. Tiap hari saya melakukan ibadah saya tidak pernah lewat. Saya ingin tahu siapa pencipta saya. Akhirnya Yesus datang kepada saya. Yesus datang kepada saya dan dia menampakkan diri bahwa ini loh aku penciptamu. Haleluya. Jadi yang tidak percaya pada malam hari ini, saudara harus yakin bahwa satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah Yesus Kristus. Jadi kalau saya pakai begini, jangan panas, tenangkan hatimu ya. Slow, tenangkan hatimu ya. Karena ini gak bisa menyelamatkan. Ini hanya hiasan. Ini hanya hiasan kepala wanita. Jadi ini gak bisa menyelamatkan saudara kekasih. Yang bisa menyelamatkan hidup saya dan saudara hanyalah Yesus Kristus. Karena Yesus adalah pemegang kunci kerajaan surga. Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang ada dan sejak dari dulu kala. Bahkan dia yang menjadikan langit dan bumi ini beserta segala isinya. Bahkan bukan cuma itu saja saudara kekasih. Sebelum saya dan saudara lahir ke dalam dunia ini, dia sudah mengenal. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana seorang wanita yang berjilbab. Dan wanita ini, ia dulu adalah seorang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Setelah ia percaya kepada Yesus Kristus, dan ia terus melayani Tuhan. Nah, ia memang sudah lama menerima Tuhan Yesus Kristus satu-satunya dalam kehidupannya. Itulah sebabnya ia sangat giat memberitakan Yesus Kristus melalui media sosial. Sebab musuh kita satu-satunya bukan melawan darah dan daging, saudara, tetapi musuh orang percaya, yaitu iblis. Maka oleh sebab itu kita terus memberitakan Yesus Kristus, baik di media sosial dan dimanapun kita berada. Kita akan menceritakan Yesus Kristus yang sudah datang itu, yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan dunia ini. Oleh sebab itu saudara, kita terus menyatakan kepada dunia bahwa tidak ada jalan keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Maka tugas kita adalah memberitakan tentang good news bagi mereka yang tersesat, bagi mereka yang belum mengenal Yesus secara pribadi. Nah teman-teman, di dalam Efesus 6 ayat 10 dan sampai 15, di sana dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintahan, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, dan berbaju serahkan keadilan. Kakimu berkasukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Teman-teman, itulah sebabnya di dalam Roma 10 ayat 14 sampai 16 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka memberitakannya jika mereka tidak diutus
seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah teman-teman, fungsi dan tugas kita di dunia ini adalah memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan sebelum kita memberitakan Yesus Kristus dan orang lain memberitakan Yesus Kristus, maka di pasal 10 ayat 14 sampai 15 dalam kitab Roma ini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana orang-orang bisa percaya berseru kepada Yesus Kristus kalau mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus? Selanjutnya, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Yang kedua, bagaimana orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus kalau belum mereka mendengarkan tentang Yesus Kristus? Maka kita terus berseru dan memberitakan supaya mereka mendengar tentang Yesus Kristus. Setelah mereka mendengar tentang Dia, boleh mereka memberitakan tentang Dia. Nah selanjutnya, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi di sini kita harus memberitakan. Ada yang memberitakan Injil. Tidak mungkin orang berseru menyerukan nama Tuhan Yesus kalau tidak ada yang memberitakan Injil. Ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Dan di sini selain memberitakan, harus diutus mereka untuk mencari jiwa-jiwa. Setelah itu, itulah sebabnya di dalam kitab Roma ini bahwa betapa indahnya orang-orang yang membawa kabar baik, betapa indahnya mereka yang menceritakan, yang memberitakan nama Yesus Kristus itu. Karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain kepada Dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya melalui di dalam dan melalui Yesus Kristus kita boleh selamat. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Itulah sebabnya bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain selain nama Yesus yang berkuasa baik di bumi dan di surga. Jadi oleh sebab itu, sekali lagi, di luar Yesus Kristus Anda tidak bisa selamat. Anda pasti binasa. Oleh sebab itu, kesempatan bagi Anda yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, Tuhan Yesus telah menunggu dan menanti Anda untuk datang kepadanya dan mengaku Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya untuk saudara dan saya. Beritakan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah penyelamat dunia yang sudah bobrok dan tidak kudus ini lagi. Oleh sebab itu, hanya di dalam Dia kita boleh selamat dan sampai kepada Bapa di surga. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.